Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like jika tutorial ini bermanfaat bagi Anda. Dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya sama Tom Silitome lewat channel Tuak, tutorial anak kampung. Oke, kali ini kita masuk ke latihan yang ketiga. Dari serangkaian latihan, ada 8 latihan. Kita masuk di latihan yang ketiga. Nah, di sini ada tabel hasil penjualan kue CV Tuak bergizi. Sudah diketahui kode kuenya seperti ini, kemudian jumlah kuenya seperti ini. Sementara yang akan kita cari adalah kolom-kolom kosong, yaitu jenis kue, harga kue, dan klasifikasi. Oke, kemudian total pembelian. Nah, tabel jenis dan harga kue sudah tersedia di sini. Yang akan kita cari adalah jenis kue. Yang pertama jenis kue. Sesuai ketentuannya jenis kue itu menggunakan lookup. Nah, ini diminta untuk cari sendiri di sini. Nah, bagaimana caranya kita buat? Lihat saja tabelnya. Kalau tabelnya memanjang ke bawah seperti ini, berarti menggunakan VLOOKUP. Sudah pasti itu ya. Oke, Anda tempatkan kursornya di jenis kue, lalu tekan sama dengan, lalu ketik VLOOKUP. Oke, kurang buka. Kemudian dia minta lookup value. Lookup value-nya apa? Lookup value-nya kalau di sini tabel ini kolom pertamanya adalah kode kue, berarti kita harus sorot ke kode kue seperti itu. Tapi dilihat kode kuenya harus sama ya, seperti di sini. Kalau misalnya ada kode kuenya ada tambahan embel-embel lagi, tapi yang dicari hanya karakter tertentu, berarti kita harus pakai left atau mid atau right seperti itu ya. Oke. Jadi VLOOKUP kurung buka, lookup value-nya adalah kode kue, kemudian koma, lalu kita sorot. Ini tabel array-nya kita sorot. Ini tabel array-nya kita sorot semuanya. Setelah itu jangan lupa tekan tombol F4 satu kali supaya mengunci tabel ini. Kemudian koma, lalu jenis kue kan berada di kolom kedua. Jadi ketik angka 2, kemudian koma 0. Kurung tutup, enter. Selesai. Sesederhana itu, sesimpel itu. Nah, tinggal copy ke bawah. Ya. Jadi kalau kode P itu pasti pastel. Ini kode P kan pastel. Ya, B bolu. Ini B bolu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke harga kue. Harga kue di sini sudah ada ketentuannya. Seperti tadi lagi kita bikin. Sama dengan VLOOKUP kurung buka, lookup value-nya apa? Lookup value-nya adalah kode kue, kemudian koma, lalu kita blok tabel array-nya, tekan tombol F4 satu kali, tekan koma, lalu harga kue kan berada di kolom ketiga, jadi ketik 3,0, kurung tutup, enter. Selesai. Kita tinggal kopikan ke bawah. Oke, jadi kalau risoles harganya 1.600, betul? Nah, betul ya, 1.600. Tahu harganya 1.200. Nah ini, tahu 1.200. Oke ya. Nah, sekarang total belanja. Total belanja kita peroleh dari mana? Total ini. Total belanja berarti ini disuruh mohon dipikirkan dan dikerjakan. Oke. Total belanja kan gampang saja toh. Tinggal harga kue dikalikan jumlah kue. Udah selesai. Jadi sama dengan harga kue dikalikan dengan jumlah kue yang dibeli, yang dijual. Oke, double klik ke bawah atau tarik saja dari titik itu kecil. Oke, jadi 10 kali 1.200, 12.000 seperti itu ya. Oke, sekarang klasifikasi. Di sini dia bilang kalau misalnya total belanjanya lebih dari sama dengan 15.000, jadi 15.000, 15.500 atau 15.600 dan seterusnya ke atas, itu harus masuk di sini. Klasifikasinya adalah banyak. Tapi kalau kurang dari sama dengan 10.000, maka klasifikasinya sedikit. Tetapi kalau di tengah dari itu,
Jadi lebih besar dari 10.000, lebih besar sama dengan 10.000 ke atas, tetapi lebih kecil dari 15.000, yang masuk adalah sedang. Bagaimana cara membuatnya? Sangat mudah ya. Anda tekan sama dengan, lalu ketik if. Oke? Karena kan pakai jika itu. Nah, jika kurung buka, lalu sorot ke total belanja. Ya kan? Jika total belanja kan? Nah, jadi jika total belanja lebih besar, ya, lebih besar sama dengan 15.000, maka yang masuk di kolom klasifikasi adalah banyak. Jangan lupa Anda pakai tanda petik ya. Oke, koma. Ya, jadi logical test yang pertama atau if yang pertama telah selesai. Jadi kalau 15.000 yang masuk di klasifikasi sini adalah banyak. Oke, berikutnya kita bikin if yang kedua. Jika total belanja, sorot ke total belanja di sini ya, di sini, lebih besar dari sama dengan ini 10.000 ya, 10.000, maka yang masuk adalah sedang, kata sedang atau teks sedang. Oke, koma. Jadi if yang kedua sudah selesai. Kalau misalnya kriterianya tidak terpenuhi, maka yang masuk, jadi dua-duanya ini tidak terpenuhi, maka yang masuk di kolom klasifikasi adalah kurang. Maaf, sedikit ya. Sedikit. Ini ya, seperti ini. Sedikit. Oke. Karena if-nya di sini kita buatkan ada 2, maka kita tutup kurungnya 2. Lalu enter. Seperti itu. Jadi kalau 12.000 itu sedang. Betul ya. 12.000 berarti lebih dari 10.000, lebih dari sama dengan 10.000 tapi kurang dari 15.000. Nah, ini kita tarik ke bawah. Jadi kalau ada 16.000 pasti banyak, 30.000 banyak. Karena sudah lebih dari 15.000. Seperti itu ya. 14.400 sedang. Oke, 7.500 sedikit. Karena di bawah 10.000. Oke. Total pembelian tinggal kita buatkan sum. SUM kurung buka, lalu kita blok total semuanya ini, lalu enter. Selesai. 231.900. Ya. Kalau misalnya mau tambahkan koma, bisa. Ya. Kita tambahkan koma, kurangi desimalnya. Ini tambahkan koma, kurangi desimalnya. Begitu. Ya. Oke, itu saja latihan kali ini. Latihan yang ketiga, kita masih ada 1, 2, 3, 4, 5 kali latihan lagi dalam rangkaian latihan ini. Oke, sampai ketemu di latihan yang keempat. Amole, nare.